ini langsung pejabatnya langsung yang spill. Yaitu terkait dengan Jalan Kampung Jati ya. Nah, Jalan Kampung Jati RT 2 RW 1 terkait pengaspalan tadi ya. Sebenarnya pengajuannya di 2018. Terakhir. Oh terakhir 2018. Oh pengaspalannya ya. Tapi ternyata udah rusak lagi ya. Udah rusak Pak. Yes, itu yang kedua drainase RW 1 ya. Nah, itu. Terus yang keempat adalah pembangunan posyandu seperti di RW 3 sama 10. Nah itu pengen punya posyandu bagaimana nih supaya tidak di rumah bupit terus gitu ya. Gitu. Terus yang terakhir adalah terkait dengan dana untuk yang relawan PKH dan BPNT. Iya, untuk mangga mungkin sementara itu ya ditanda dulu sama mangga. Dan ini Bang aspirasinya mirip di mana-mana ya. Pertama pasti tentang BPJS PBI. Memang di tahun ini lagi agak luar biasa. Banyak bahkan yang tadinya sudah punya BPJS PBI tiba-tiba nonaktif. Kenapa nonaktif? Ternyata kondisinya adalah anggaran BPJS PBI ini kan ada 3, dari daerah, dari provinsi, dari pusat. Kalau yang tadi kondisinya memang kondisinya sulit, ajukan saja BPJS PBI. Caranya gimana? Caranya yang pertama, yang normal dulu ya, itu bisa mengajukan ke kelurahan. Nanti di kelurahan akan diinput untuk diajukan BPJS PBI. Kalau kondisi normal, maksudnya tidak sedang di rumah sakit, itu paling cepat 2 minggu sampai 1 bulan. Tapi kalau sedang dirawat, nah itu masuk ke gawat daruratan. Alhamdulillah Kota Bogor ini masuk kriteria yang UHC namanya. Orang masuk rumah sakit UHC. Nah, jadi kriteria BPJS UHC. Kalau punya kriteria UHC itu, dia masuk rumah sakit, berarti dia akan bisa diproses selama 3 hari langsung jadi. Nah, memang sekali lagi Bapak Ibu, tahun-tahun ini lagi agak ketat. Karena dulu gini, pokok nama ada warga dianggap tidak mampu langsung jadi. Sekarang kriteria ketat karena datanya terpusat. Ada namanya data tunggal sosial ekonomi nasional, data SEN. Nah, ini terpusat, maka kadang-kadang kita lolos di kelurahan, lolos di dinsos, lolos di dinkes, di BPJS-nya nggak bisa gitu. Nah, masalah BPJS ini bukan wilayahnya kota, itu udah wilayah pusat gitu. A few moments later. Dulu ya, yang belum dapat bantuan, mudah-mudahan dapat bantuan langsungnya dari Allah. Rezekinya dilancarkan. Suaminya, kalau masih ada suami, rezekinya melimpah, kerjaannya lancar. Ya, ada suami dulu. Yang nyari-nyari apanya nggak ada. Siapa ya? Kan papa mah orang gitu ya. Doanya sederhana sih. Pokoknya mah ada pasangan, tong aki-aki teuing, tong ganteng teuing. Yang sedang katanya Pak. Yang penting bisa jadi imam buat keluarga ya. Mudah-mudahan. Saya bagian doain dulu aja ya. Saya doakan yang belum punya pasangan, mudah-mudahan Allah berikan pasangan hidup terbaik. Dan yang punya pasangan, pasangannya semakin baik, rezeki semakin lancar, anak-anaknya juga sehat walafiat, pendidikannya lancar. Jangan selingkuh ya Pak. Jangan selingkuh. Kan seenggaknya Pak kalau nggak punya suami. Udah. Poinnya udah ketangkep ya udah. Iya. Enggak terus kamu. Enggak. Tapi udah nyambung ya. Itu soalnya saya lihat parent makin ngulang gitu kan. Jika Pak RW lagi scanning saha ya tadi. Saha calon itu.
Masuk ya, saya cek lagi. Karena bisa jadi ini nih kadang-kadang masalah teknis gitu ya. Ternyata nggak tahu gimana ceritanya usul itu nggak nyampe ke Kampilman atau nggak terinput dan segala macam. Tapi kita cek lagi ya. Ini RT berapa? RT 2 RW 1 ya. Oke. Drainase RT berapa? RW 1 drainasenya. Drainase 1 2 3. Allah. Ini dia. Ya, yang ketiga tadi masalah posyandu ya. Posyandu udah ada tempat lahannya ada. Lahan aja lah. Ini dianggap lahan umum bisa dibangun, gitu ya. Nah, jadi kalau RW1 mau bikin posyandu juga, pertama cari dulu lahan pasung. Nah, lahan pasung yang memang disepakati sama RW sama Bu Lurah ini jadi lahan untuk posyandu. Nah, nanti kita usulkan pembangunan posyandunya ya.